Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan mencoba membuat praktikum membuat login page dengan CSS. Di sini kita gunakan HTML dan CSS. Ini adalah scriptnya, akan kita coba implementasikan dalam sebuah coding HTML. Kita siapkan dulu frameworknya HTML-nya. Ini akan kita gunakan jenis CSS-nya adalah yang terpisah dari file HTML-nya. Dan di sini akan kita buat sebuah link tipenya style sheet yang mengacu ke sebuah file CSS. Misalkan namanya cssku.css. Nah, di sini codingan ini akan kita save menjadi sebuah codingan. Saya simpan di temporary aja. Saya buat di sini codingan HTML CSS. Nama filenya saya buat namanya login page.html. Oke, jika saya buka filenya, tadi ada di temporary HTML CSS ini. Oke, masih kosong ya. Nah, kita akan buat codingan ini. Jadi di sini saya akan membuat ada sebuah div, body itu, body post tag body. Terus di sini saya akan buat div class. Saya pakai class namanya kotak. Dan di tengah-tengah akan ada kotaknya. Closing tag div. Oke, kotak. Nah, saya save. Terus saya buat satu file CSS-nya di tempat yang sama. Sini namanya ada cssku.css. Nah, tadi kita akan membuat body background ya. Backgroundnya adalah sebuah gambar. Gambarnya adalah gambar ini, gambar Binus Dago. Saya ambil dulu gambar yang sudah jadinya, copy, saya simpan di tempat yang tadi, di folder yang sama. Oke, sudah. Lalu di sini saya buat CSS untuk body-nya, body kurung kuat tutup. Terus ada background image titik 2. Ingat CSS pakai titik 2. URL dalam kurung. Nah, ini jangan pakai spasi ya, kalau pakai spasi error. Jadi URL nama filenya adalah binusdago.jpg. Kurung tutup, jangan lupa titik koma di akhir. Nah, ini saya save CSS-nya. Di sini saya akan mengarahkan ke body. Lalu saya refresh. Dia akan keluar menjadi sebuah image. Nah, oke. Nah, lalu di sini saya akan nambahkan ada header-nya, form login. Jadi saya gunakan H2 form login H2. Nanti akan keluar seperti ini, ada tulisan form login tapi masih di pojok kiri. Terus saya tampilkan inputan ya, username-nya apa, terus ada input teks, ID sama name-nya sebenarnya bisa diabaikan, tapi saya kasih name aja, berapa nada, txt username,
Terus ada satu lagi paragraf untuk memasukkan password. Lagi, terus ada input password. Nah, ini biar nanti nggak kelihatan si karakternya di hide. Jadi tipenya password. Kasih name aja txt pwd. Oke. Terus di sini akan saya buat sebuah button, tapi buttonnya menggunakan link. Buttonnya saya gunakan href. Ini nggak kemana-mana, saya gunakan hash dulu. Terus kelas. Nah, ini akan ada perapihan, kelas namanya button. Terus kasih nama login. Buttonnya tulisannya login. Atau sign in apapun itu. Closing tag terus apa lagi? Href-nya untuk forgot passwordnya, lupa password, nggak kemana-mana juga. Kelasnya kasih nama pas saja. Terus kasih ketikkan lupa password. Oke. Nah, hasil akhirnya saat ini menjadi seperti ini. Nah, ini masih di atas kiri ya. Ini tandingannya kita di tengah ini. Nah, ada seperti ini. Ini masih belum bagus. Ini belum ada CSS-nya. Oke. Lalu kita beralih ke file CSS yang kita buat. Kita isikan untuk background-nya. CSS ini. Nama file CSS-ku. Tadi sudah kita tambahkan ya background-nya. URL binus.go. Terus background size. Background size-nya ini cover. Maksudnya apa? Background size cover ini akan full cover. Semua halaman 100%. Nah, jadi kalau misalkan gambarnya kecil akan straight. Kalau gambarnya gede jadi kecil. Jadi ya full. Ya, full cover, saya save, saya refresh. Nah, jadi dia memfullkan diri sendiri. Oke, terus ada background position. Center artinya apa? Vertical center, horizontal center. Jadi benar-benar di tengah. Jangan lupa itu koma ya. Font family-nya boleh pakai yang lain. Di sini saya gunakan Poppins atau mau pakai Arial, silakan. Nantinya akan ada perbedaan dari hasil. Kita refresh, nah ini formnya akan berubah sesuai dengan tipenya. Oke, lalu kita masuk ke kotak. Kotak itu apa? Kotak itu ini, kelas. Div kelas kotak. Nah, kalau ada kelas, pasangannya titik. Kalau dia ID, dia pasangannya hash. Karena kita gunakan tadi kelas di sini, baru saya gunakan di sini titik. Jadi semua yang ada kelasnya kotak akan terpengaruh. Oke. Saya mau buat kotak di tengah ya. Jadi width-nya saya define 500 pixel. Lebar tingginya saya define 450 pixel. Terus marginnya saya define, margin ada margin padding ya, margin itu jadi jarak dari pinggirannya 60 pixel, auto 0. Ya, terus backgroundnya di sini biar transparan, saya kasih di sini RGBA. Ini formatnya RGBA ini 0,0,0,6, jadi agak transparan dikit nanti. Terus text align-nya dibuat center, artinya teksnya akan auto center semua ke tengah. Terus paddingnya, nah jarak dari topiannya ini berapa? 35 pixel. Terus bordernya, nah ini saya kasih garis putih nanti 3 pixel. Solid warnanya putih FFFF. Oke, nah kita lihat hasilnya sekarang. Nah, ada kotak di tengah ini. Oke, ini kita sudah membuat kotak, ada garis putihnya, backgroundnya transparansinya 60%, 0,6. Teksnya di tengah semua, width-nya 500 kali 450. Marginnya dia
marginnya 60 pixel, paddingnya 35. Jadi margin padding seperti itu. Bordernya dari warna putih. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bobi Siswanto. Mari kita lanjutkan pembahasan pembuatan login page dengan CSS. Terakhir, kita sudah bisa membuat tampilan seperti ini, di mana sudah ada image di belakangnya, lalu sudah ada sebuah box untuk area loginnya, sudah ada kata-kata, tapi ini masih belum rapi. Nah, berikutnya kita akan merapikannya dengan mengikuti tutorial seperti ini, di mana terakhir kita sudah sampai di kotaknya. Kotaknya di sini kita sudah membuat border dan sudah membuat background. Nah, berikutnya kita akan menambahkan CSS untuk mengatur tulisan headernya H2, di mana H2-nya adalah ini ya, form login. Nah, kita akan atur menjadi tulisannya ada warnanya. FF ini sebenarnya warna putih. Lalu ada text transform jadi uppercase dan letter spacingnya jadi ada 2px. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita coba rapikan dengan mengikuti CSS-nya. Nah, di sini kita gunakan di kotak, artinya dia kotak ini merupakan kelas kotak. Berarti di sini titik kotak, dot kotak. Lalu kita spesifik ke H2. Sini kita spesifik ke tag H2. Nah, di H2 ini kita akan berikan margin bottomnya 30 px, artinya ada dari bawahnya ada 30 px ini ke atas dari elemen yang lain. Ya, di selektor H2 ini kita kasih margin bottomnya 30 pixel. Terus warnanya kita kasih warna putih. Jangan lupa titik koma ya di akhirnya. Terus kita kasih teks transformnya, kita jadikan dia huruf kapital, uppercase. Terus letter spacingnya kita berikan 2 pixel. Oke, save. Kita lihat hasilnya sekarang. Tadinya loginnya seperti ini, tadi refresh. Nah, loginnya jadi ada tulisan putih atau dia colornya. Terus uppercase juga. Terus margin bottomnya tadi dia bertambah 30. Jadi jaraknya 30. Atau spacingnya 2. Jadi spasi antara hurufnya agak jauh dikit. Oke, lanjutkan sekarang. Lalu berikutnya kita kasih inputnya. Nah, kita kan ada input nih. Inputnya ada ini. Ini input 1, input 2. Yaitu inputnya dari elemen input yang ini txt uname dan txt pwd. Username password. Kita akan atur dia menjadi lebih rapi, di mana kita akan menambahkan width-nya jadi 100%, artinya dia akan lebar full. Height-nya agak tinggi. Border radiusnya 15 px, artinya dia pojok kiri atas ada sedikit melengkung dan kanan bawah sedikit melengkung. Margin bottom 15 px, jadi ada space antara margin bawah atau elemen yang di bawahnya dengan input ini agak jauh. Lalu bordernya ada garis warna putih, backgroundnya transparan. Teksnya nanti dia akan berwarna colornya putih. Kita coba. Untuk sekarang ya, kalau kita ketikkan ini warnanya masih hitam. Nanti kita coba jadi warna putih teksnya. Jadi di sini saya tambahkan di selektor input ini width-nya jadikan 100%. Lalu height-nya jadikan 50 pixel. Terus border radiusnya
ada melengkung sedikit di kiri atas 15 pixel, lalu yang kanannya 0, yang kanan bawahnya 15 pixel agak melengkung, yang kiri bawahnya 0. Terus ada margin button, jarak dengan elemen di bawahnya ada 15 pixelnya. Terus ada bordernya, garis, ada garis solid 2 pixel, warnanya putih. Nah, untuk backgroundnya transparan, jadi bukan putih ya. Oh, tadi backgroundnya di sini warnanya putih, kita akan buat jadi transparan. Nah, backgroundnya dibuat transparan, dan text colornya, warna teksnya kasih warna putih. Kita save. Kita lihat sekarang tampilannya, input seperti ini, kita rubah. Nah, jadi transparan ya. Transparan, lihat melengkungnya, di sini agak melengkung, di sini agak melengkung, settingan yang ini tadi, ini yang kiri atas, ini yang kanan bawah. Nah, kita isikan teksnya, nah, warna putih teksnya. Teksnya warna putih, kita sudah rubah. Baik, oke, itu adalah bagian kedua. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian ketiga. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bobi Siswanto. Kita akan lanjutkan pembahasan pembuatan form login dengan CSS. Sebelumnya, kita sudah berhasil membuat tampilan seperti ini, di mana ada background-nya, lalu di sini ada kotak untuk area isian. Kita sudah memformat header loginnya, kita sudah memformat inputnya. Nah, kita tapi belum memformat ini ya, ada tulisan username, password, dan login lupa password ini. Oke, berikutnya kita akan implementasikan di CSS. Jadi di sini kita tidak mengotak-atik HTML-nya, kita otak-atik di CSS-nya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke di dalam kotak ada P. Apa itu kotak? Kotak adalah merupakan kelas div ini ya, dari induknya. Dan P ini ada anaknya. P ini ada username, ada password. Ada 2 elemen P digunakan, username dan password. Kita akan ubah tampilannya di kelas kotak tadi, di selektor P. Selektor P. Kita akan jadikan alignment-nya kiri. Ya, teks lainnya kiri. Jadi tidak justify. Kalau tadi kan default induknya kan justify ya, ikut dari header body-nya, kotaknya. Kotak ini adalah justify. Nah, kita mau dia tarik ke kiri. Jadi kita teks line-nya left, warnanya kita kasih warna putih, lalu text decoration-nya ini text transform. Kita kasih jadikan uppercase, jadi huruf besar, dan juga font-nya font weight-nya kita jadikan bold. Nah, bold. Save. Jadi tampilannya jadi seperti ini. Tadi username nggak kelihatan, kita refresh, username, password di kiri sekarang warnanya putih. Oke, berikutnya kita coba atur yang bawahnya ya, button dan tadi yang lupa password tadi. Untuk yang button, ini dia kelas sendiri. Jadi button tadi kita definisikan sebagai kelas btn password kelas pas. Nah, kita akan di sini arahkan ke titik btn, nanti ke kelas btn. Lalu kita kasih display-nya block, ini kotak ya. Terus tingginya adalah 40 pixel, line height-nya tingginya juga ya, karena height sama line height-nya hampir sama.
sama-sama pengaruhi 40 pixel. Lalu kita align center untuk di ini ya, button tadi kan button tuh yang ini, button tuh yang ini ya, yang login, tulisan login ini kita atur dia text align-nya di tengah, center, terus background-nya. Nah, kita kasih warna background color sebenarnya, background deep pink. Jadi background tuh latar belakangnya, jadi deep pink. Karena kasih warna lain boleh, apakah biru, apakah merah, silakan. Terus border radiusnya 25 pixel, artinya dia si melengkung-melengkungnya itu semua sudutnya dia akan ada melengkung. Warna teksnya kasih warna putih, lalu kita buat teks transformnya uppercase juga. Lalu jarak dari elemen di atasnya, margin topnya kita kasih 20 pixel. Terus kursornya, nah, kursornya kita jadikan pointer ya. Terus jadi bukan hand tapi tetap pointer, kalau enggak defaultnya di hand nanti. Terus untuk text decoration, nah jadi teksnya nggak ada underline, nggak ada apapun, itu dia bersih. Lalu letter spacingnya jarak antara, jadi si tulisan loginnya agak jauh dikit, 5 pixel. Nah, kita lihat sekarang tulisan loginnya jadi seperti apa. Dari seperti ini, kita refresh. Oke, jadi ya. Jadi dia ada warna pink, di pink, login. Misalkan mau ganti, ganti pink. Jadi warna grey, abu. Coba lihat hasilnya. Jadi begini ya. Ini agak kurang gejreng, tapi masih oke sih. Nah, kalau misalkan warna mau berani, kasih warna blue, hasilnya seperti ini. Silahkan diatur aja. Misalkan saya kasih warna blue deh. Oke, nah terus berikutnya, terakhir kita akan set di bagian passwordnya. Nah, dia kelas sendiri, pas ini selector device. Text decoration-nya kita jadikan dia none, artinya nggak ada underscore apapun karena dia link ya. Link defaultnya ada underscore-nya. Display-nya block. Terus margin top-nya biar ada jarak 30 pixel. Terus font weight-nya agak berat ya, dibuat bold. Terus size-nya agak besar dikit, 20 pixel. Dan warna teksnya putih. Save. Refresh. Tadinya terlepas seperti ini, jadilah seperti ini. Oke, halamannya sudah selesai. Kalau saya full screen-kan, jadi seperti ini. Jadi ada username-nya, password-nya. Kita klik button link, ini belum kemana-mana ya, karena kita nggak kemana-mana. Untuk lupa password juga dia link juga. Oke, demikian pembuatan form login dengan menggunakan CSS. Nama saya Bobi Siswanto. Terima kasih.